Shalom Bapak Ibu, anak-anak semua, berjumpa lagi dalam Binakel di saat ini. Dan karena itu, sebelum kita mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat, supaya kami memahami dan memaknai sabda-Mu di saat ini. Amin. Bapak Ibu, anak-anak semua, firman Tuhan di saat ini terdapat dalam Roma 15 ayat 14 sampai 21 begini. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku ada di sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatan bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak semua, di ruang-ruang kecil rumah kita terdapat suasana meja makan yang tidak selalu rapi, kursi yang berderit, malam ketika lampu redup, dan anak-anak masih bercerita tentang hari-hari mereka. Terlihat wajah-wajah yang paling jujur. Disinilah pelayanan diuji bukan oleh tepuk tangan atau pujian, tetapi oleh ketekunan kasih sehari-hari. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa melakukan banyak perkara berarti kita berharga. Namun, Rasul Paulus mengingatkan kita sebaliknya. Pelayanan adalah karya Allah dalam kita, bukan panggung untuk ego kita. Bayangkan, seorang ayah telah mengupayakan nafkah, lalu pulang capek dan masih membaca cerita sebelum anak tidur, atau seorang ibu yang menunda keinginannya demi mendampingi anak yang sedih. Di hadapan dunia, tindakan itu mungkin tidak terekam dalam foto atau pujian, tetapi di mata Allah, kesetiaan itulah yang memancarkan kasih Kristus. Keluarga adalah laboratorium hati. Di sana kita belajar menjadi alat, bukan pusat. Di rumah, semua topeng cepat lepas. Kita melihat keinginan untuk diakui, marah karena tidak dihargai, atau lega ketika jasa kita diakui. Semua itu wajar, namun menjadi bahan pembelajaran rohani. Apakah kita melayani untuk dipuji atau karena dipanggil? Pelayanan yang syarat ego berubah menjadi beban. Ketika kita menuntut pengakuan, kasih, kita terikat akan syarat. Ketika kita pengakuan tak datang, kecewa itu meracuni hubungan. Namun ada jalan lain, melihat kembali siapa yang memanggil kita.
Allah Bapa yang memanggil, Anak yang mengutus, Roh Kudus yang memberi kuasa. Karena itu ketika keluarga memandang pelayanan sebagai respons terhadap panggilan itu, kasih menjadi sukacita yang sederhana. Semisal membersihkan piring bersama, memaafkan dalam percakapan yang larut, melipat tangan dalam doa di kamar, bukan karena pamer, tetapi karena hati yang rela dipakai. Praktisnya, latihlah sikap hidup di dalam keluarga untuk menjadi alat dengan langkah yang sederhana ini. Dengarlah lebih dahulu, jangan buru-buru mencari pembenaran. Lakukan kebaikan tanpa menyebut di depan orang lain, dan latih ungkapan syukur sederhana bersama keluarga di setiap hari. Ajarkan anak bahwa melayani bukan soal panggung, itu soal perhatian kecil yang menumbuhkan iman. Ini bukan penyangkalan diri yang menyakitkan, melainkan pembebasan dari kebutuhan dipuji sehingga kasih menjadi murni. Bapak Ibu, anak-anak semua di rumah, pelayanan adalah doa yang berbentuk tindakan. Di meja makan, ditumpukan cucian, di pelukan yang menenangkan, di sanalah Allah bekerja, seringkali tanpa sorotan. Dan karena itu marilah kita belajar menanggalkan setiap kebiasaan yang tadinya itu, meletakkan ego dan membiarkan kasih yang tak mencari pamrih berbicara lewat kehidupan keluarga kita. Ketika itulah pelayanan sejati lahir, bukan dari kehebatan, melainkan dari hati yang rela dipakai Tuhan, bahkan ketika tidak terlihat sekalipun. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang membawa kehidupan rumah kepadamu yang tampak dengan kebisingan, keramahan, luka, dan tawa. Ajari kami melihat setiap tugas kecil sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu. Buatlah hati kami menjadi alat yang rendah hati, bukan panggung yang haus akan sanjungan. Ketika ego kami meronta, ingatkanlah kami bahwa kasih-Mu adalah panggilan yang lebih tinggi dari setiap pujian manusia. Berkatilah para orang tua, berikanlah kekuatan ketika lelah dan kelembutan ketika marah. Bimbinglah anak-anak agar mereka belajar melayani bukan demi penghargaan, tetapi karena mengenal kasih-Mu. Berikanlah kami kepekaan tentang kuasa Roh Kudus untuk melihat saat-saat di mana kasih sederhana lebih diperlukan daripada nasihat panjang. Tuhan, pulihkanlah ketika kecewa merusak hubungan, berikan pengampunan yang nyata dan keberanian untuk meminta maaf. Tanamkanlah dalam keluarga untuk selalu ada dalam kebiasaan syukur, melihat berkat kecil, mengucapkan terima kasih, dan merayakan kehadiran-Mu dalam rutinitas sehari-hari. Biarlah rumah menjadi tempat di mana iman berlalu lalang dalam tindakan, melalui masak bersama, membersihkan bersama, berdoa bersama sebagai wujud pujian tanpa tepuk tangan orang lain. Kiranya kami belajar melayani dengan rendah hati sebagai cerminan kasih anak-Mu Yesus Kristus dan menemukan sukacita yang tidak bergantung pada pengakuan manusia. Jadikanlah kami alat yang penuh dengan kedamaian, tempat teduh, dan terang kecil bagi satu sama lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan dengan hati terbuka kami memohon. Semoga Tuhan memberkati setiap rumah dengan hati yang rendah, menjadikan setiap tugas sederhana sebagai pelayanan, dan menumbuhkan kasih yang tak mencari pujian. Berikan kekuatan pada orang tua, ketulusan pada anak, serta sukacita dalam pelayanan sehari-hari. Biarlah rumah kami menjadi alat kasih dan damai-Mu, ya Tuhan. Amin. Demikian Binakel di saat ini. Selamat mempersiapkan
hati untuk bersyukur di hari Minggu esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.